وأزواجه وأصحابه وذرياته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ومن صالح عبادك إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Banyak-banyak kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi yang berkah ini kita akan menyampaikan kembali tema tentang jual beli atau akad dalam jual beli. Salah satu di antaranya adalah al-murtahan, yaitu tentang transaksi gadai. Ya. Ulama kita dalam berbagai macam kesempatan mengatakan bahwa yang disebut dengan al-murtahan adalah dalam bahasa disebut kullu as-subutu wa kila al-ihtibas, sesuatu yang tetap dan sesuatu yang ditahan. Ditahan sebagai jaminan. Ya, dalam gadai. Atau jaminan. Wa minhu kullu nafsin bima kasabat rahinah. Segala sesuatu dalam Al-Qur'an secara bahasa ini, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa dengan apa yang dia kerjakan murtahanun akan tergadai. Ya. Wa fi syar'i ja'lul mali wasiqatun bidainin, menjadikan sesuatu harta, sesuatu yang bernilai sebagai jaminan. Ya, jaminan berarti bidainin karena ada utang piutang. Ya, ini yang disebut dengan gadai. Menggadaikan sesuatu untuk mendapatkan pinjaman. Ya. Wal aslu fihi al-kitab was sunnah. Dalil dibolehkannya gadai atau jaminan benda, sesuatu hal yang berharga, adalah firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Allah mengatakan farihanum maqbudah, atau jaminan dalam gadai yang sudah diterima. Nah, yang boleh dijadikan jaminan itu apa? Ulama kita memberikan sebuah kesimpulan yang singkat bahwa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Segala benda yang mempunyai nilai untuk dijual boleh dijadikan gadaian, boleh dijadikan jaminan. Segala sesuatu yang punya saksiran nilai. Maka biasanya utang itu tidak boleh lebih dari taksiran nilai yang kita gadaikan. Tanah boleh nggak Pak saya gadaikan? Boleh. Asalkan tanah itu punya harga, punya nilai yang ditaksir oleh orang-orang pergadaian.
Itu boleh. Benda apa saja, makanya ulama kita memberikan sebuah konklusi kesimpulan, segala sesuatu yang boleh dijual, artinya yang punya nilai, boleh digadaikan, boleh dijadikan jaminan karena mendapatkan piutang. Nah, gitu. Wa fi sunnati, di dalam hadis Nabi, dasarnya Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam rohana dir'ahu dir'an inda yahudiyin ala syairin li ahli. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggadaikan baju perangnya, baju besi, ya, ila yahudiyin, kepada seorang Yahudi, ya, atau inda yahudiyin, kepada seorang Yahudi, ala syairin li ahlihi, karena dia berutang gandum. Untuk mendapatkan pinjaman gandum, beliau untuk keluarganya, beliau menitipkan, menggadaikan baju perangnya. Ada dua hal yang harus kita cermati dalam hadis sahih ini. Yang pertama adalah bahwa karena dir'un Nabi itu bernilai, maka boleh dijadikan jaminan. Yang kedua, bertransaksi sama orang non-muslim itu boleh. Jadi jangan ada pikiran picik, nggak boleh kita transaksi kecuali sama orang Islam. Nah, Rasulullah bertransaksinya sendiri sama Yahudiyin. Ini mah keyakinan nih yang disebut, bukan keturunan, bukan. Yahudiyin ini keyakinannya adalah agamanya agama Yahuda, gitu ya. Maka dibolehkan, tetapi kita boleh menganjurkan umat Islam, tidak boleh melarang, menganjurkan Islam untuk lebih memprioritaskan bertransaksi sama saudaranya yang seiman untuk bisa memberikan sebuah dampak lebih, manfaat yang lebih. Boleh kita nganjurin, tapi melarang orang bertransaksi dengan non muslim nggak boleh. Itu ya. Jadi inilah ajaran Islam yang sangat humanis. Enggak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Gitu. Cukup aja kita batasin lakum dinukum waliya yadin. Masalah keyakinan kalau kita nggak boleh kita bergabung, tetapi dalam transaksi boleh. Ya. Asalkan di atas perjanjian yang jelas. Kemudian summal maqsudu minar rahni bai'ul ainil marhunati indal istihqaq listifaqi haqqin minha. Yang dimaksud daripada kata gadaian, penitipan barang, gadaian gitu, jaminan, adalah karena kita ingin mendapatkan manfaat sesuatu, ya, maka kita titipkan sesuatu, kita gadaikan, kita jaminkan sesuatu yang bermanfaat, yang memberikan juga manfaat untuk orang yang kita ajak bertransaksi, untuk melahirkan kepercayaan. Orang zaman sekarang mana ada yang mau mengutangkan sesuatu kalau kagak ada jaminannya, nggak mau. Ya.
mengutangkan sesuatu tanpa jaminan. Maka dibolehkan oleh agama kita supaya kita bisa mendapatkan manfaat, yaitu menjaminkan benda yang boleh kita jaminkan. Wa muqtadahu annahu la yajuzu rahnu ma la yajuzu bai'uhu. Dan kesimpulannya sebagaimana yang dikatakan, benda yang tidak ada nilainya, yang tidak ada harganya, enggak boleh dijadikan sebagai jaminan. Karena apa? Karena itu tidak menghilangkan keraguan seseorang bahwa Anda suatu saat tidak bisa membayar utang. Saya nitipin pokoknya kitab saya sama orang Yahudi. Yang orang Yahudi bilang saya nggak ada manfaatnya. Mau saya jual juga nggak ada nilainya bagi saya gitu. Nggak ada yang mau. Umpamanya nih. Maka kitab saya ini nggak sah untuk saya jadikan jaminan, untuk saya jadikan jaminan atau gadaian, ya, ke orang yang tidak mendapatkan manfaat. Karena berarti dia apa? Tidak yakin, tidak memberikan keyakinan, kepercayaan agar supaya saya suatu saat bisa mengembalikan apa yang saya pinjam dari dia. Gitu. Maka tujuannya itu. Maka kullu ma jaza bai'uhu jaza. Wa zalika rirrahnil mauquf. Ya. Maka benda yang tidak bisa dijual nggak boleh digadaikan. Bawahnya nih ada tanah wakaf, ya, contohnya tanah wakaf, tanah yang tidak boleh dijual. Maka apa? Nggak boleh dijadikan barang gadaian, jaminan. Saya jaminkan ke bank gitu, Pak, itu ada masjid apa namanya nih? Mohon maaf, ini masjid apa namanya nih? Baitur Rahman. Ya, kata salah satu yang saya gadain ke bank, Pak, saya gadain Masjid Ar-Rahman ke Bapak, saya mau minjem uang 1 miliar. Bapak coba aja taksir Baitur Rahman itu berapa miliar kalau bangun itu. Kan ditaksir dulu kan, harganya berapa. Tapi karena ini nggak boleh dijual, walaupun punya harga, tapi nggak boleh dijual, nggak boleh ditransaksikan, dimiliki, maka masjid ini pasti sama bank nggak bakal diterima untuk jadi jaminan, karena dia tahu nggak bisa dijual. Itu dalam perundang-undangan wakaf, benda wakaf yang nggak boleh dijual belikan. Itu contohnya benda yang tidak bisa dijual, maka tidak boleh dijadikan barang gadaian. Wadainu la yumkinu qabduhu. Begitu juga saya tidak boleh menjaminkan nilai utang piutang saya kepada seseorang untuk saya meminjam sesuatu dari dia. Si A punya hutang sama si B. Terus si B ini pengen minjem uang sama bank. Terus dia bilang, apa jaminannya? Jaminannya utangnya si A. Nggak bisa. Ya kenapa? Karena salah satu syarat yang bisa dijadikan gadaian itu adalah sesuatu makbudo, yang bisa diterima, yang bisa makbud, qabd, yang bisa saya terima, yang bisa saya kuasai. Sementara usang yang nggak bisa saya kuasain. Kalau bisa saya kuasain nilai utangnya, ya berarti udah dibayar. Gitu. Iya boleh. Iya. Iya obligasi. Iya nggak boleh. Iya.
nggak boleh diutangkan. Ngutang nih, karena di sini dikatakan wadainu la yumkinu qabduhu wa izan la yajuzu rahnuhu. Karena nilai utang itu nggak bisa dijadikan gadaian, nggak bisa dijadikan gadaian, karena itu adalah sesuatu yang tidak. Maka sebenarnya yang dijadikan gadaian di situ bukan obligasinya, sebenarnya kebijaksanaan pemerintahnya yang mengeluarkan obligasi sebenarnya yang diutangkan, yang dijadikan jaminan. Oke, kita lanjut. Fala yasihur ranu 'alal aini kal ainil magsuba, maka tidak boleh menggadaikan benda-benda yang haram untuk digadaikan seperti benda, kalau ini menjelas, seperti benda yang kita curi, yang kita kuasai dengan paksa, dengan penuh kezaliman. Wal musta'ar, benda yang kita pinjam atau kita sewa, nggak boleh kita gadaikan. Wa jami'ul a'yanil madmunati li'annal madmun maksud istifa'ud daini minal ainil marhuna. Begitu juga sebuah benda-benda yang madmunah, yang menjadi tanggungan. Menjadi tanggungan satu benda umpamanya, ini titipan orang untuk menanggung utangnya, nggak boleh saya jadikan jaminan juga sebelum jelas kedudukannya, gitu ya. Karena itu tadi yang kita maksud di awal, kenapa dibolehkan oleh agama penitipan barangan dalam artian jaminan, menjaminkan sesuatu benda karena utang, karena untuk apa? Istifa'ud daini minal ainil marhuna, supaya bisa dikembalikan utang piutang, bisa dibayar, bisa ditanggung utang itu dengan benda yang dijadikan jaminan. Gitu. Kalau nggak bisa, ya percuma, walaupun gede angkanya, kalau dia tidak bisa dijual, ya percuma, nggak bakalan bisa mengembalikan nilai utang. Makanya semua pergadaian selalu menggadaikan itu apa? Di bawah taksiran. Kalau yang benda yang kita titipkan ini harganya 8 juta, paling diberi utang 5 juta. Takut nanti berjalan waktu nilainya berkurang, ya repot dia. Gitu. Pasti di bawah taksiran. Karena khawatir perjalanan waktu ini harganya merosot, turun. Ya, gitu. Makanya biasanya antisipasinya, prepare-nya para pergadaian itu di bawah nilai taksiran, ngasih utang pinjaman. Ya. Kemudian itu tentang itu wa yustaratu, ya, wa yustaratu fid daini an yakuna ma'luman lahuma. Disyaratkan utang yang ingin kita gadaikan satu benda sebagai jaminan harus nilainya ketahuan oleh kepada dua belah pihak. Maka nilai taksirannya juga harus disampaikan kepada pengutang. Pak, mohon maaf, utang Anda itu, kita berdua utang Anda senilai 200 juta. Barang yang Bapak jaminkan itu harganya 250 juta. Maka bisa, karena angka utangnya ketahuan, ini segini. Ya, jadi apa? An yakuna dain ma'luman bainahuma. Hendaklah utang itu diketahui berapa jumlahnya yang bisa dijaminkan, ya, barang kepadanya. Qala Ibnu Ayyan wa sahibul istiqad wa Abu Hazaf
At-Tabari wa jazama bihi Rafi'u wa lam ara ahadun yukhalifuh. Walirrahini ar-ruju'u fihi ma lam yaqbidhu. Ya, kemudian ada klausul dalam gadaian, orang yang menerima gadaian jaminan boleh menolak, menarik kembali utang piutangnya, ya, kalau jaminannya belum diterima. Pak, saya ngutang 100 juta. Oke. Sini dulu surat-surat tanahnya biar bisa saya kuasai, biar bisa saya terima. Oh iya, nggak udah Pak, kasih dulu Pak utangnya. Si siapa? Walaupun dia setuju. Oke, siap, tapi terimakan dulu. Maka syaratnya kalau utang, ya baru direalisasikan itu utang, baru diberikan apa yang dia mau, yang mau dihutang, kalau jaminannya sudah bisa diserah terimakan. Sehingga kalau tidak diserahkan, maka orang yang mau memberikan hutang dengan jaminan boleh membatalkan. Nggak jadi dah. Kok nggak jadi Pak? Kamu sih nggak mau menyerahkan benda yang Anda jaminkan. Apa artinya cuma tertulis itu bahwa menjaminkan tanah, tapi surat-surat tanahnya nggak mau ente serahin, ya percuma. Ya. Begitu juga sebaliknya. Boleh orang itu menolak untuk menjaminkan benda dengan catatan dia tidak diberikan utang piutang yang dia pengenkan. Ada orang bawahnya mau ngutang 100 juta, tapi yang mendingan menggadaikan tanah. Terus bank itu tahu harga tanah itu di atas 100 juta. Cuman yang mau diberikan pinjaman cuma 50. Boleh ditolak sama itu. Wa yajuzu lirrahini ar-ruju'u amma lam yaqbidhu. Tidak boleh membatalkan transaksi utang piutang dengan jaminan selama jaminannya belum diterima atau utangnya yang diutangkan belum diterima. Dua-duanya boleh membatalkan. Baik yang si murtahin atau ya si murtahan. Ya, boleh gitu. Makanya Allah di dalam Al-Quran tadi mengatakan farihanum makbudo, maka jaminan yang harus diterima gitu. Baru ujangnya wa wasbuhu biqabdi fakana syarton fihi, ya, kawasfihi ar-rukbata bil aiman, maka disebutkan di sini sebagai sifat dalam Al-Quran farihanum makbudoh, gadaian, benda gadaian yang sudah diterimakan menjadi sifat, maka sifat itu akan menjadi syarat terjadinya transaksi gadaian. Itu tentang ketentuan benda boleh membatalkan utang karena jaminan selama jaminannya belum diserahkan atau belum diterimakan. Kalau udah diterima, wajib yang menerima menerima jaminan untuk memberikan pinjaman utang yang diinginkan oleh orang yang menggadaikan atau menjaminkan bendanya. Ya, wajib hukumnya. Kalau udah transaksi siap, nih surat-surat tanah saya, maka wajib sudah transaksi untuk direalisasikan. Gak boleh untuk ditolak kalau persyaratannya sudah terpenuhi. Wala yadmanul murhanu illa bitta'andi. Kemudian
Ada biasanya klausul dalam benda jaminan itu, saya tidak boleh menanggung kerusakan barang yang Anda jaminkan, kecuali kalau saya tidak profesional mengelola benda Anda. Kalau bahasa saya profesional. Kalau dalam kitab disebutkan wala yadmanuhul murtahinu illa bitta'addi. Orang yang menerima jaminan barang tidak menanggung nilai kerusakan selama dia profesional dalam mengelolanya. Ya. Al-marhunatu amanatun fi yadil murtahin. Dalam pandangan Islam, barang yang saya jaminkan itu menjadi tanggungan amanah untuk dijaga dengan baik oleh orang yang memberikan utang. Contoh nih. Saya menjaminkan motor untuk mendapatkan 5 juta per seorang. Terus motor itu saya taruh di tempat yang haris, yang sudah terlindungi menurut hemat saya dan gak mungkin tercuri. Udah pakai kunci ganda, ada di dalam ruangan yang tertutup, digembok dan dikunci, ternyata hilang. Siapa yang nanggung? Kalau di situ si penerima nggak menanggung kehilangan. Dalam klausul hukum Islam, nggak menanggung selama dia tidak sembrono. Dipakai umpamanya dipakai normal. Terus udah dititipkan sama tukang parkir, ternyata hilang. Itu ya, hilang. Maka apa? Yang harus menanggung hilangnya itu ya tempat dia menitipkan itu, di parkir. Dia sendiri tentang barang itu nggak wajib dia. Itu kalau ada klausul boleh pakai benda yang digadaikan. Kalau tidak ada klausul boleh menggunakan, maka apa? Orang yang memakai benda yang itu apa? Sudah disebut tadi melampaui ketentuan. Maka dia wajib mengganti kalau hilang. Makanya nih, cuman biasanya di kita klausul ini nggak pernah hitam di atas putih dalam transaksi. Pakai aja, hilang jadi masalah. Karena biasanya orang yang ono tetap duitnya pengen harus kembali, sementara motor orang tidak mau diganti. Itu. Maka harus ada hitam perjanjian. Mas, motor yang saya gadaikan ini boleh ente pakai, tapi kalau hilang Anda tanggung. Gitu. Ya. Kan diberikan kebebasan. Gitu. Biasanya karena udah kebutuhan mendesak, udah nggak ada klausul ini. Oh, pakai aja mas, iya kan? Gitu. Kalau nggak ada klausul berarti apa? Nggak ada larangan untuk menggunakan. Dan itulah yang terjadi di kita. Ini dalam hukum Islam ditulis klausulnya, wala yadmanul murtahanu illa bitta'addi.
tidak wajib mengganti barang yang digadaikan kecuali bita'addi, melampaui batas. Apa yang disebut melampaui batas? Satu, melampaui batas klausul. Kalau nggak ada klausul menjaminkan gitu, ya dia nggak berhak selama dia, kecuali kalau ditempatkan di tempat yang tidak aman, terus hilang, makanya wajib dia yang mengganti. Biasanya kan udah disimpan dengan rapi. Itu tentang tentang pergadaian.